Selamat siang, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Huga Anastasia Hutauruk dengan NIM D1A021094 dan rekan saya Rere Putri Ernanta dengan NIM D1A021077. Dan dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bu Made Devani Duaja. Langsung saja akan saya bacakan judul presentasi ini, yaitu Sejarah dan Teknik Budidaya Tanaman Kacang-kacangan. Sejarah budidaya tanaman kacang-kacangan. Asal mula budidaya. Kacang-kacangan merupakan kelompok tanaman berbunga yang berasal dari daerah-daerah berbeda di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di berbagai benua, termasuk Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Beberapa jenis kacang-kacangan tertentu, seperti kacang kedelai, diyakini berasal dari Asia Timur. Kacang-kacangan penting di berbagai budaya. Kacang-kacangan telah menjadi bagian penting dalam sejarah pertanian manusia. Mereka adalah salah satu dari sedikit tanaman yang mampu memperbaiki tanah dengan memasok nitrogen melalui hubungan simbiotik dengan bakteri Rhizobium di akar mereka. Hal ini dapat meningkatkan kesuburan tanah yang mendukung pertanian berkelanjutan. Terakhir yaitu perkembangan modern. Seiring berjalannya waktu, manusia telah mengembangkan berbagai varietas kacang-kacangan melalui pemulihan tanaman untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan adaptasi ke berbagai lingkungan. Jenis-jenis kacang-kacangan yang umum dibudidayakan. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai masakan dan makanan ringan. Kedua, kacang hijau. Kacang hijau memiliki rasa manis dan sering digunakan dalam pembuatan kue, bubur, dan hidangan penutup lainnya. Terakhir ada kacang merah. Kacang merah sering digunakan dalam masakan Asia, seperti nasi goreng, sup, dan hidangan kari. Sistematika botani tanaman kacang tanah. 1. Klasifikasi kacang tanah. Kingdom Plantae. Divisi Spermatophyta. Subdivisi Angiospermae. Kelas Dicotyledone. Ordo Fabales. Famili Leguminaceae. Genus Araceae. Daun kacang tanah. Daun kacang tanah berbentuk majemuk bersirip genap, terdiri atas 4 anak daun dengan 2 pasang anak daun yang berbentuk bulat telur dengan tangkai daun agak panjang. Tata letak daun spiral, permukaan daunnya sedikit berambut dan tepi daunnya rata. Helaian anak daun bertugas mendapatkan cahaya matahari sebanyak-banyaknya. 3. Bunga kacang tanah. Bunga kacang tanah berwarna kuning orange yang muncul pada setiap ketiak daun, mempunyai tangkai panjang yang berwarna putih. Mahkota bunga berwarna kuning, pangkal bunga bergaris-garis merah atau merah tua. 4. Polong kacang tanah. Polong kacang tanah sangat bervariasi ukurannya, antara 1 cm x 0,5 dan 6 cm x 1,5 cm. Setiap polong kacang tanah dapat berisi antara 1 sampai 5 biji. Biji kacang tanah memiliki beragam warna, bentuk, dan ukurannya. Ukuran biji kacang tanah dapat dibedakan menjadi kacang tanah ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Ada juga karakter dari biji yang meliputi kulit ari biji yang berwarna putih, ros, atau merah, dan bentuk biji seperti bulat, lonjong, atau putih. Persyaratan tumbuh tanaman kacang-kacangan. 1. Kelembaban. Kacang-kacangan membutuhkan kelembaban yang cukup, tetapi juga memerlukan drainase yang baik untuk mencegah akumulasi air yang berlebihan. 2. Sinar matahari. Tanaman kacang-kacangan memerlukan sinar matahari penuh untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. 3. Tanah yang subur. Tanah yang kaya akan bahan organik dan memiliki tingkat keasaman yang tepat sangat penting untuk budidaya tanaman kacang-kacangan yang sukses. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rere Putri Ernanta. Baik, tanpa salam, perkenalkan nama saya Rere Putri Ernanta dengan NIM D1A021077. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai teknik budidaya tanaman kacang-kacangan. Yang pertama adalah persiapan lahan. Tujuan dari persiapan lahan yaitu untuk mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Persiapan lahan meliputi beberapa kegiatan, mulai dengan membersihkan lahan dari gulma,
pengolahan tanah, penggaruhan lahan, serta pemberian pupuk dasar. Yang kedua, penanaman. Nah, sebelum dilakukan kegiatan penanaman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih benih kacang-kacangan yang berkualitas baik dan sehat. Yang kedua, tanam benih pada awal atau akhir musim penghujan. Yang ketiga, pastikan tanah yang digunakan subur dan gembur. Yang keempat, lakukan penanaman dengan jarak tanam yang tepat. Jarak tanam yang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen tanaman kacang-kacangan. Jarak tanam yang disarankan dapat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman kacang-kacangan yang dibudidayakan. Saya ambil salah satu contohnya adalah budidaya tanaman kacang tanah. Jarak tanam yang disarankan adalah 40 x 15 cm atau 30 x 20 cm. Yang ketiga, ada perawatan rutin. Perawatan rutin meliputi penyiraman, pemberian pupuk, dan pemangkasan jika diperlukan untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan tanaman kacang-kacangan. Dalam perawatan tanaman kacang-kacangan, terutama kacang tanah, pemupukan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Anjuran pemupukan umum pada tanaman kacang tanah adalah 50 kg urea per hektar, 100 kg TSP per hektar, dan 50-100 kg KCl per hektar. Pupuk K yang efektif bagi tanaman hanya diberikan pada saat tanam dan umur 1 bulan, sehingga total dosisnya hanya 2/3 dari yang diperlukan. Selain pupuk anorganik, pupuk organik juga dapat diberikan untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman kacang-kacangan. Pupuk organik yang dapat digunakan antara lain pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Dengan memperhatikan takaran pupuk yang tepat, tanaman kacang-kacangan termasuk kacang tanah dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Selanjutnya ada pemanenan. Pemanenan kacang-kacangan pada saat yang tepat jika bijinya telah matang sepenuhnya dan kering. Contohnya, pemanenan kacang tanah. Sebagian besar kacang tanah siap dipanen sekitar umur 100 hari setelah ditanam. Panen kacang tanah dilakukan ketika daunnya mulai menguning. Kacang tanah yang matang warnanya berubah dari putih atau kuning menjadi coklat. Materi selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kacang-kacangan. Yang pertama, kita dapat melakukan pencegahan. Pencegahan penyebaran hama dan penyakit yaitu dengan menjaga kebersihan lahan, sanitasi alat-alat pertanian, dan rotasi tanaman. Yang kedua, pengendalian hayati. Gunakan musuh alami seperti serangga, penguntit, dan nematoda pembasmi sebagai alternatif ramah lingkungan untuk pengendalian hama dan penyakit. Contohnya, kita dapat menggunakan jamur Beauveria bassiana sebagai pengendali alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pengendalian yang ketiga, kita dapat menggunakan pestisida. Pestisida dapat kita gunakan jika diperlukan. Gunakan pestisida yang aman dan terdaftar secara benar untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kacang-kacangan. Kita dapat menggunakan insektisida aktif untuk mengendalikan hama seperti thrips dan ulat gerayak. Selanjutnya, pemanenan dan pengolahan hasil tanaman kacang-kacangan. Yang pertama, pemanenan. Panen kacang-kacangan dapat dilakukan pada pagi hari ketika embun masih ada dan bijinya telah matang sepenuhnya.
Salah satu contohnya pada tanaman kacang tanah tadi, kita dapat melihatnya dari salah satu cirinya, yaitu daunnya telah menguning atau daunnya menguning. Yang kedua, pengeringan dan penyimpanan. Keringkan biji kacang-kacangan sepenuhnya sebelum penyimpanannya dalam wadah yang kedap udara untuk menjaga kualitasnya. Yang ketiga, pengolahan dan pemanfaatan. Kacang-kacangan dapat diolah menjadi berbagai produk seperti tepung, susu, olahan, atau digunakan sebagai bahan dalam masakan dan makanan ringan. Materi berikutnya yaitu manfaat kacang-kacangan bagi kesehatan manusia. Yang pertama adalah sebagai sumber protein. Kacang-kacangan kaya akan protein nabati yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh manusia. Yang kedua, serat makanan. Kacang-kacangan mengandung serat makanan yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi risiko penyakit jantung. Yang ketiga, vitamin dan mineral. Kacang-kacangan mengandung sejumlah vitamin dan mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan vitamin B yang mengandung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau penyampaian yang kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.